adik-adik, perkenalkan nama kakak Deis Ashifa. Di sini kakak akan menerangkan tentang cara menentukan KPK dan FPB. Nah adik-adik, untuk menentukan KPK dan FPB nanti ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan pohon faktor dan cara yang kedua yaitu dengan tabel. Kita langsung ke soal ya. Nah, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Kita menggunakan cara yang pertama ya, yaitu dengan cara pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, adik-adik harus ingat ya bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dengan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dan seterusnya. Sekarang kita buat pohon faktor dari 12. Untuk mencari pohon faktor nanti adik-adik bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Bilangan prima yang terkecil yaitu adalah 2. Setelah itu 12 dibagi 2 adalah 6. Terus 6 dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu adalah 3. Nah 3 kan tidak bisa dibagi 2, jadi dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 1. Nah kita lanjut mencari pohon faktor dari 15. 15 tidak bisa dibagi 2 ya, jadi kita bagi 3. Hasilnya adalah 5. 5 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita menentukan pohon faktor dari 12 dan 15, langkah berikutnya kita cari faktorisasi prima dari 12 dan 15. Jadi, perhatikan pohon faktor 12. 12 bisa dibagi 2, 2, dan 3. Berarti faktorisasinya yaitu 2 kali 2 kali 3. Nah, atau bisa disebut dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, selanjutnya ke pohon faktor 15. 15 bisa dibagi dengan 3, 5. Jadi, faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Nah, setelah kita menentukan faktorisasinya, kita mencari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB, berarti kita cari faktor yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Sekarang adik-adik perhatikan ya angka yang sama dari 12 dan 15 yaitu adalah 3 dan pangkatnya sama-sama 1. Jadi kita pilih salah satu saja. Berarti FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Selanjutnya kita mencari KPK. Berarti kita kalikan semua faktor pangkat yang paling terbesar. Berarti KPK dari 12 dan 15 yaitu adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Yang hasilnya adalah 60. Nah, setelah kita cari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Kita lanjut cara yang kedua, mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Soal yang kakak gunakan masih sama ya. Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel, adik-adik tetap harus ingat apa itu bilangan prima. Nah, supaya tidak lupa, kakak cantumin di sini ya. Nah, langkah pertama, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Itu tabel 12 dan 15. Nah, yang perlu adik-adik ingat, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung dilingkari. Kita lanjut ke tabel lagi, sama seperti mencari menggunakan pohon faktor. Pembaginya itu dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu adalah 2. Nah, 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 15 kan tidak bisa dibagi 2, jadi berarti tetap. Nah, berikutnya kita bagi lagi karena masih bisa dibagi 2. Berarti kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3.
15 tidak bisa dibagi 2, berarti hasilnya adalah tepat. Sudah tidak bisa dibagi 2 lagi ya, jadi kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 adalah hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 3 itu bisa membagi semua bilangannya, berarti harus kita lingkari ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita bagi 5, tetapi 1 tidak bisa dibagi 5, jadi kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Perhatikan tabelnya. Tabel akan selesai jika hasil akhirnya itu adalah 1 semua. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Perhatikan tabel lagi ya adik-adik. Lihat pada pembaginya ada yang dilingkari. Nah, angka yang dilingkari itu berarti FPB-nya. Karena yang dilingkarinya nomor 3, berarti FPB-nya adalah 3. Sekarang kita cari KPK-nya. Cari KPK berarti kita tuliskan semua pembaginya. Ditulis semua berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya yaitu adalah 60. Nah adik-adik, sudah mana? Boleh mau yang mana aja. Semoga apa yang saya sampaikan kalian mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.